Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam edisi podcast kali ini ya, dengan saya Yudi Antareksa dari blog strategimanagement.net. Pagi ini kita akan membicarakan sebuah tema yang sangat inspiring ya, tentang generasi Z dan generasi milenial. Jadi mereka sering juga disebut sebagai generasi digital ya. Apa sih sebenarnya definisi generasi milenial dan generasi Z itu? Nah, kita coba akan bedah itu ya. Jadi yang pertama, seperti yang Anda lihat dalam infografis yang sangat menarik di bawah audio ini ya. Jadi generasi Z itu intinya adalah orang-orang, anak-anak muda yang lahir setelah tahun 95. Jadi anak-anak yang lahir setelah tahun 95 itu sering juga disebut sebagai generasi Z. Sementara kalau generasi milenial itu adalah orang-orang yang lahir antara tahun 1980 sampai 1995 ya. Jadi sekitar umur 30-an lah ya, 30 awal atau kemudian 20 akhir. Sementara kalau generasi Z itu adalah generasi-generasi yang usianya masih sekitar 20-an tahun ya, yang masih kuliah. Nah, ini ada sebuah survei yang menarik ya. Survei ini dilakukan di Amerika ya, tapi menurut hemat saya, hasilnya itu mungkin bisa dijadikan referensi juga. Jadi ini survei ini mencoba menanyakan kepada 1.001 anak muda, ya, baik dari generasi Z maupun dari generasi milenial. Mereka menanyakan berbagai aspek yang penting yang menurut saya bisa kita jadikan pelajaran. Ya. Jadi yang pertama, pertanyaan terhadap 1.000 responden generasi Z dan generasi milenial itu seperti yang Anda lihat ya, jadi apa concern mereka terhadap masa depan yang paling mereka pikirkan ya, itu memang paling tinggi seperti yang Anda lihat di dalam infografis itu, 32% mengatakan the ability to find a job ya, jadi kecakapan untuk mencari pekerjaan, karena anak-anak muda ini kebetulan mungkin masih kuliah atau sudah hampir selesai kuliahnya. Nah, sehingga concern pertama mereka bagaimana mereka mendapatkan pekerjaan. Concern yang kedua yang paling besar adalah biaya kuliah yang makin tinggi. Ini memang mungkin berlaku di Amerika ya, tidak di Indonesia. Di Amerika itu memang sangat fatal, Mas. Banyak mahasiswa-mahasiswa di Amerika, jutaan jumlahnya, yang terjebak hutang untuk membiayai kuliah mereka. Karena kuliah di Amerika itu sangat mahal. Bahkan bagi orang-orang Amerika sendiri dianggap sangat mahal. Jadi misalnya kayak di Harvard itu ya, di Harvard itu paling tinggi ya, biaya kuliahnya itu 1 tahun 1 miliar kurang lebih. Jadi kalau Anda kuliahnya 4 tahun ya butuh biaya sampai 4 miliar. Kalau perguruan tinggi kampus-kampus yang kelas menengah, biayanya mungkin 1 tahun itu sekitar 500 juta rupiah. Jadi kalau 4 tahun kuliah ya butuh 2 miliar. Bahkan bagi orang-orang Amerika sendiri biaya segitu sangat mahal. Sehingga itulah banyak kasus di mana meskipun sudah kuliah, meskipun sudah wisuda, banyak mahasiswa-mahasiswa sarjana-sarjana Amerika itu yang utangnya itu belum lunas. Kasihan ya. Di Indonesia mungkin tidak separah itu. Anyway, itu seperti itu Mas ya. Concern mereka pertama adalah bagaimana cara mereka mendapatkan pekerjaan. Ya. Kemudian yang di pertanyaan kedua saya mau coba elaborasi ini ya Mas ya. Ini penting ini bagi sarjana-sarjana baru. Ditanya, kira-kira berapa lama Anda akan butuh waktu untuk mendapatkan pekerjaan sejak dari wisuda? Ini rata-rata mereka menjawab sangat optimis ya. Mereka 42%-nya menjawab kurang dari 3 bulan. Yang menjawab kurang dari 5 bulan 36%. Jadi kalau di total 79% responden itu mengatakan dalam waktu 5 bulan setelah wisuda saya akan mendapatkan pekerjaan. Ini optimis juga Mas ya. Pengalaman Anda seperti apa Mas? Dulu ketika Anda lulus kuliah, berapa bulan Anda butuh waktu untuk bisa mendapatkan pekerjaan? Kalau saya terus terang dulu sekitar 4 bulan ya. 4 bulan setelah saya wisuda saya mendapatkan pekerjaan itu ya, pekerjaan yang mapan lah. Jadi saya dulu diterima pertama kali kerja sebagai seorang manajemen trainee ya, di perusahaan Indofood ya, perusahaan yang cukup bonafit lah ya, manajemen trainee. Itu kurang lebih 5 bulan kalau tidak salah ya. Jadi saya menganggur 5 bulan. Jadi itu Mas ya,
Yang kedua, yang ketiga kemudian menarik ini. Apa aspirasi mereka setelah lulus kuliah, setelah kerja? Jawaban yang paling pertama muncul adalah financial stability ya. Stabilitas keuangan ini wajar 31% menjawab responden seperti itu. Jadi 31 responden menjawab aspirasi yang paling tinggi menurut mereka setelah masuk dunia kerja adalah stabilitas keuangan. Yang kedua menarik ini, 28% menjawab mendapatkan dream job ya, atau bisa mendapatkan dream job. Ya, ini menarik ini. Jadi dream job ya, kadang-kadang ini impian yang mungkin muluk-muluk ya, karena kalau Anda bekerja di perusahaan yang tidak begitu bonafit ya, kemudian juga jabatannya hanya staff, itu biasanya Anda hanya menjadi tukang fotokopi ya. Anda hanya disuruh menjadi tukang fotokopi atau tukang juru tulis ketika meeting. Itu kadang-kadang banyak sarjana baru yang down ya. Kecuali kalau Anda kerja di perusahaan yang bonafit, multinasional misalnya kayak di GE atau di Astra atau di Unilever, kemudian Anda diterima sebagai seorang manajemen trainee, itu memang biasanya pekerjaannya menarik ya, menantang, challenging. Anda bisa mendapatkan dream job dari situ. Mudah-mudahan Anda semua sekarang sudah mendapatkan dream job Mas ya, meskipun sudah lama lulus kuliah. Saya nggak tahu sekarang, what do you think of your job gitu ya. Apakah Anda merasa pekerjaan Anda sekarang ini merupakan dream job ya, atau fucking job gitu ya. Mudah-mudahan dream job Mas ya, mudah-mudahan ya, dream life. Nah kemudian yang berikutnya ini apa yang mereka inginkan ketika mereka mendapatkan pekerjaan pertama kali ya. Jadi generasi milenial dan generasi Z ini menyebut yang paling kunci adalah opportunity for growth. 36% responden menjawab yang mereka impikan dari pekerjaan pertama itu adalah kesempatan untuk tumbuh, opportunity for growth. Ya, ini menarik ya. Jadi mereka selalu ketika masuk kerja pertama kali ingin ada kesempatan untuk berkembang, untuk tumbuh, mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang menantang, yang challenging. Nah ini again, mudah-mudahan Anda semua juga bisa menemukan seperti ini ya Mas ya. Karena memang kalau kerja Anda bertahun-tahun, karir Anda stuck, itu Anda demotivasi Mas. Karena sense of growth itu salah satu kunci untuk memotivasi orang. Anda merasa masih bisa tumbuh karir Anda, potensi Anda. Kalau Anda kerja bertahun-tahun, kemudian stuck karirnya, itu Anda mengalami kematian motivasi. Motivasinya collapse. Oke. Kemudian yang berikutnya, saya mau lihat yang terakhir ini Mas ya. Yang elemen terakhir ini menarik ini. Jadi para responden itu ditanya apa yang menurut mereka kegagalan dunia kampus itu. Ya, paling tinggi menjawab seperti ini Mas. Ya, jadi mayoritas responden mengatakan bahwa rata-rata dunia kampus itu gagal membekali mereka dengan life skills atau business skill ya, real life. Jadi skill-skills yang aplikatif, yang praktikal. Mereka menganggap dunia kampus terlalu textbook thinking, terlalu teoritis, sehingga mereka kurang bisa membekali mereka untuk berhadapan dengan dunia kerja yang nyata. Jadi life skills itu Mas. Ya, jadi mereka kebanyakan mungkin hanya kuliah, teori doang, hafalan, kemudian menjawab essay waktu ujian-ujian. Ujiannya juga terlalu teoritis, tidak dibekali dengan berbagai proyek-proyek yang bersifat praktikal. Itulah kenapa saya pernah mengatakan bahwa kalau Anda masih mahasiswa, masih kuliah itu be eksploratif. Libatkan diri Anda dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler gitu ya. Kenapa? Karena kegiatan-kegiatan seperti itu justru bisa membekali Anda dengan life skills, dengan kecakapan negosiasi, dengan kecakapan untuk membangun kerjasama tim, dengan kecakapan mengenai leadership. Itu semua dibutuhkan ketika Anda masuk dunia kerja. Ya, dan itu biasanya tidak Anda dapatkan justru hanya dari bangku kuliah. Itulah kenapa adik-adik Anda atau anak-anak Anda yang masih kuliah, mintalah kepada mereka supaya eksploratif. Ya. Jadi itu Mas ya sekilas mengenai survei yang dilakukan untuk generasi milenial dan generasi Z. Ya, intinya sekali lagi mereka ingin menemukan dream job, ya, financial stability, kemudian juga mereka mengharapkan pekerjaan mereka bisa membuat mereka tumbuh, supaya mereka bisa menemukan potensi yang paling murni dari mereka.
Nah, ini hasil ini mungkin bisa dijadikan masukan ya bagi pengelola-pengelola perusahaan ya, terutama Anda yang kerja di bagian HRD atau bagian SDM. Cara Anda menghadapi anak-anak muda yang menjadi karyawan baru ya seperti ini ya. Jadi ini hasil survei ini meskipun dilakukan di Amerika, sebagian merefleksikan juga pandangan anak-anak muda di tanah air. Ya. Mudah-mudahan gambar dari infografis ini memberikan informasi kepada Anda untuk membuat anak-anak muda itu menjadi cemerlang, karena mereka adalah masa depan bangsa. Oke, terima kasih sudah menyimak podcast dari saya, Yodi Antareksa. Sampai jumpa Kamis mendatang. Salam sukses, penuh keberkahan.